hanya istri pemuas. Jam masih menunjukkan pukul 6 pagi, tapi di rumah Naira sudah kedatangan seorang tamu yang tidak dia harapkan. Iya, ibu mertuanya itu datang di saat masih jam 6 pagi. Meskipun dia adalah ibu mertuanya, namun seharusnya tidak pantas bertamu di waktu yang sangat sepagi itu. Apalagi Bu Juni, bertamu hanya akan mendesak menantunya terus-menerus. Dia akan menuntut hal yang tidak seharusnya dia tuntut. Karena Naira sebagai hamba hanya bisa berpasrah dan menerima takdir yang Allah berikan. Tapi ibu mertuanya itu selalu menuntut bahwa Naira harus segera memberinya cucu. Sebab jika tidak, dia akan menyuruh anaknya untuk menikah lagi. Naira, bagaimana dengan permintaan ibu? Apakah kamu sudah memikirkannya? Ibu sudah sangat ingin memiliki cucu. Jadi tolonglah berhenti bekerja dan fokus menjadi ibu rumah tangga. Supaya kamu bisa cepat hamil. Dan suamimu, anak ibu, bisa cepat memiliki anak. Ibu juga sudah tidak sabar ingin menggendong cucu. Kamu itu menikah dengan anak pertama ibu, yang harusnya sudah sejak 2 tahun yang lalu memberikan ibu cucu. Tapi ini apa? Sudah 3 tahun lebih kalian menikah, tapi belum juga. Ibu rasanya kecewa dan menyesal ibu menikahkan kamu dengan anak ibu. Ucap Bu Juni dengan ekspresi julidnya. Itu membuat mood Naira langsung hancur seketika. Dia yang sedang sarapan dan akan bersiap untuk berangkat bekerja, langsung tidak enak hati. Aku memangnya siapa, Bu? Aku hanya manusia biasa. Aku bukan Tuhan yang bisa meminta seenaknya dan bisa memberi juga semudah itu. Aku bukan Tuhan, Bu, yang bisa mengabulkan langsung permintaan ibu. Lagi pula, kalau ibu ingin cucu, coba tanya pada anak ibu, apakah selama ini dia selalu berusaha agar kami bisa punya anak. Aku hanya sebagai istri pemuasnya saja. Dia tidak pernah menghargaiku. Memberi cinta pun tidak. Bahkan selama kami menikah 3 tahun lebih, kami melakukannya tanpa cinta. Suamiku, anak ibu, hanya melakukannya padaku saat dia ingin. Tapi bukan dasar cinta, Bu. Aku sudah seperti wanita yang bisa dibeli. Aku seperti wanita bookingan, Bu, yang bisa anak ibu pakai kapan dia mau. Namun tidak ada rasa cinta. Bagaimana, Bu, aku bisa hamil? Kalau dengan cara yang seperti itu, coba ibu bayangkan betapa menderitanya selama ini aku bertahan dengan anak ibu. Namun aku memilih tetap bertahan, tidak meninggalkannya. Karena menurutku pernikahan ini sebuah amanah yang harus aku jaga. Kalau ibu terus menuntut soal anak, silahkan. Ibu tuntut pada anak ibu, jangan hanya padaku. Mentang-mentang aku yang hamil, semuanya dilimpahkan padaku. Tapi sama sekali, ibu tidak melimpahkan semua kesalahan ini pada anak ibu. Karena bisanya aku hamil, itu juga karena anak ibu. Kalau kami tidak bahagia, bagaimana aku bisa mengandung? Ibu sendiri tahu bagaimana kondisi rumah tanggaku selama ini. Aku hanya istri di atas kertas saja. Tidak dicintai sama sekali oleh suamiku sendiri. Ibu kan tahu kenapa ibu menikahkan Mas Fajri denganku? Karena dia dulu depresi sebab ditinggalkan oleh kekasihnya. Dan aku, ibu harap bisa menyembuhkan lukanya. Tapi apa? Dia masih saja terbelenggu dengan masa lalunya. Bahkan dia masih terus saja mengingat masa lalunya. Aku selama ini berusaha untuk mencintainya dan menjadi istri yang baik, melayaninya, melakukan semua seharusnya. Bagaimana seorang istri pada suami? Tapi apa yang aku dapat, Bu? Tetap saja, Mas Fazri tidak mencintaiku. Dia hanya menggunakanku saat dia butuh. Memang, dia memberiku nafkah. Dia setia, tidak selingkuh, dan juga tidak KDRT. Tapi aku tidak mendapatkan cinta darinya, Bu. Bagaimana aku bisa bahagia? Di rumah ini kami pun jarang mengobrol. Mengobrol jika hanya ada yang perlu saja. Bagaimana ibu bisa menyuruhku hamil? Sedangkan aku menderita selama ini secara batin. Mungkin kalau fisik dan uang aku tidak kekurangan. Fisikku sehat dan uangku banyak. Tapi cinta tak pernah aku dapatkan dari suamiku sendiri. Coba ibu pikir.
Jawab Naira panjang lebar atas perkataan ibunya yang menyuruhnya agar segera hamil. Tapi sepertinya Bu Juni itu lupa bahwa dia menikahkan dengan anaknya sendiri. Itu karena dulu Fazri sangat depresi dengan masa lalunya. Iya, pria itu ditinggalkan oleh kekasihnya sehingga membuat dia menjadi seperti orang gila. Anak lelaki yang menjadi harapan besar Bu Juni hancur karena seorang wanita. Makanya, Bu Juni menikahkan Fazri dengan Naira. Dia berharap keceriaan Naira bisa membuat Fazri lupa akan masa lalunya. Tapi dia salah. Sampai 3 tahun lebih pernikahannya, Fazri masih terus saja mengingat masa lalunya, hingga membuat dia tidak bisa mencintai Naira yang sekarang menjadi istrinya. Padahal selama ini Naira sudah baik menjadi seorang istri, menjalankan tugasnya, melaksanakan semua kewajibannya. Tapi suaminya itu tidak pernah meliriknya. Dia hanya menggunakan Naira sebagai pemuas nafsunya saja, sementara cinta dan hatinya tetap untuk masa lalunya. Naira yang awalnya tidak mencintai Fazri, namun karena perjodohan orang tua akhirnya dia mau menikah dengan Fazri. Dia terpaksa karena ingin membahagiakan orang tuanya, terutama mamanya. Dan setelah menikah dengan Fazri, Naira berusaha mencintai suaminya itu hingga akhirnya rasa cinta itu tumbuh di dalam hati Naira. Namun tidak dengan hati Fazri, dia masih terus saja mengingat masa lalunya. Di 1 tahun pertama pernikahannya dengan Fazri, Naira memang tidak bekerja. Dia fokus ingin membuat Fazri bisa melupakan masa lalunya. Tapi semua yang dia lakukan terasa sia-sia. 1 tahun perjuangannya tidak membuahkan hasil. Laki-laki itu masih tetap saja terbelenggu di masa lalunya, hingga membuat dia lupa bahwa sekarang sudah berada di masa depan dan menikah dengan wanita yang tulus mencintainya. Laki-laki itu benar-benar lupa semuanya. Fazri memang memberi nafkah yang sangat banyak untuk istrinya itu, tapi cinta tidak dia berikan, hanya fisik dan uangnya saja, sementara hatinya masih terjebak entah di mana. Naira benar-benar terluka dengan pernikahannya itu. Menikah 3 tahun lebih, tapi terasa hambar. Sebab dia di rumah itu hanya sebagai pemuas suaminya saja. Diajak mengobrol pun ketika suaminya itu menyuruh sesuatu atau meminta sesuatu, sementara yang lain tidak pernah. Diajak keluar rumah atau jalan-jalan, tidak juga. Apalagi diajak bertemu dengan teman-temannya. Fazri lebih memilih pergi seorang diri daripada mengajak istrinya. Pernah 1 kali Naira ikut dengan suaminya di pertemuan kantor. Tapi di sana, Naira tidak dianggap sama suaminya. Dia dicueki, suaminya lebih asik mengobrol dengan teman-temannya daripada mengajaknya ikut ngobrol juga. Dia membiarkan Naira seorang diri. Padahal di saat itu dia tidak mengenal siapapun rekan-rekan suaminya itu. Namun dengan tega, Naira dibiarkan tidak ada temannya. Dia hanya duduk sendirian di meja, sembari memainkan ponselnya. Dia seperti orang asing yang tidak dianggap, hingga membuat Naira habis kesabaran. Dan dia langsung pergi dari tempat itu tanpa menghiraukan suaminya lagi. Hatinya benar-benar terluka. Sejak saat itu, Naira tidak pernah memaksa untuk ikut dengan suaminya. Diajak pun dia tidak mau, karena dia tahu kalau suaminya hanya akan menjadikan dia sebagai istri pendamping, namun tidak pernah dia anggap kalau istrinya itu ada. Bu Juni yang mendengar jawaban dari menantunya itu merasa terkejut, sebab sekarang menantunya tidak seperti dulu, yang selalu nurut jika dia bilangi. Sekarang menantunya sudah berani membantah. Itu membuat dia ciut nyalinya. Iya, ibu tahu bagaimana kondisi rumah tanggamu. Tapi itu kan bukan masalah. Seharusnya kamu sebagai istri lebih giat lagi dong usahanya. Lebih ketol lagi, jangan mudah menyerah. Masa iya? Kamu gak bisa sih buat suamimu cinta sama kamu? Kamu kayaknya usahanya kurang deh. Ucap Bu Juni lagi dengan tetap menyalahkan menantunya. Iya, dia merasa bahwa anaknya tidak salah, yang salah adalah menantunya. Saat Bu Juni baru saja menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba
Anak kesayangannya itu sudah turun dari kamarnya. Dia menghampiri istrinya untuk sarapan. Istrinya pun sudah mempersiapkan sarapannya sejak tadi. Ibu, pagi-pagi sudah datang. Ada apa, Bu? Tanya Fazri, berpura-pura tidak tahu, padahal dia mengerti bahwa ibunya setiap kali datang ke rumahnya untuk memojokkan istrinya. Fazri, kamu kasih tahu dong istrimu itu, suruh berhenti kerja, supaya dia biar cepat hamil. Dan ibu bisa cepat punya cucu. Ibu udah gak sabar, pengen gendong cucu. Ini malah istrimu terus-terusan kerja. Kapan mau hamil? Kalau kayak gitu terus. Ucap Bu Juni mengadu pada putranya. Sudah sering kali dia mengadukan hal itu pada Fazri. Namun, Fazri memiliki janji kepada istrinya bahwa dia akan membiarkan istrinya bekerja. Asalkan istrinya itu tidak menuntut perhatian darinya. Iya, Fazri dan Naira memiliki perjanjian. Sebenarnya Naira tidak ingin bekerja lagi, dia ingin fokus menjadi seorang istri. Namun, sikap Fazri yang membuat Naira bosan di rumah. Dia tidak betah hanya tinggal di rumah dan berdiam diri. Dia harus berkegiatan di luar, hanya untuk sekedar melupakan sedikit lukanya. Kalau dia di rumah terus-terusan dengan keadaan suami yang seperti itu, lama-lama dia bisa gila. Makanya dia meminta pada Fazri untuk mengizinkannya bekerja, dengan syarat Naira tidak menuntut perhatian dari Fazri, karena laki-laki itu tidak akan bisa memberikan perhatiannya itu untuk istrinya. Baik Bu, nanti kita coba bicarakan. Ayo Bu, sarapan bersama. Tidak baik pagi-pagi sudah bertengkar, ucap Fazri pada ibunya. Namun wanita yang sudah berumur itu tidak mengindahkan ucapan anaknya. Dia malah memilih untuk pergi. Enggak deh, ibu udah sarapan. Kalau gitu ibu pulang dulu. Ingat ya, kalian harus memikirkan omongan ibu tadi. Tegas Juni kemudian pergi meninggalkan rumah anak dan menantunya. Naira dengan santai melanjutkan makannya lagi. Dia tidak memperhatikan suaminya yang sedang makan di sebelahnya. Mereka memang benar-benar seperti orang asing di rumah ini, meskipun mereka tinggal satu rumah bahkan satu ranjang sekalipun. Sikap Fazri yang sangat dingin pada istrinya itu, yang membuat suasana rumah tangga mereka tidak seperti rumah tangga pada umumnya. Jika pasangan suami istri lainnya akan saling membicarakan tentang masa depan, tidak dengan Fazri dan Naira. Mereka memilih diam-diaman, tidak membicarakan apapun. Hal sepele pun tidak, apalagi hal penting. Sudah beberapa bulan ini, Naira memutuskan untuk berhenti, berharap kepada suaminya. Dia tetap menjalankan tugasnya sebagai istri, namun tidak lagi memberi perhatian pada suaminya. Dia sudah lelah, kesabarannya seperti sudah habis. Sebenarnya, dia tidak ingin lagi bertahan di pernikahan yang tidak membahagiakan seperti ini. Tapi Naira tersangkut janji kepada mamanya bahwa kalau suaminya tidak selingkuh dan tidak KDRT, maka Naira tidak akan pernah menuntut cerai. Maka dari itu, Naira memutuskan untuk bertahan meskipun hatinya sangat terluka. Karena selama ini, suaminya masih menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, memberi nafkah lahir maupun batin, dan tidak selingkuh juga tidak KDRT. Tapi pria itu tidak bisa memberikan perhatian dan cintanya pada Naira. Setelah keduanya selesai sarapan, mereka pun sama-sama akan berangkat bekerja. Kantor mereka berbeda arah juga. Tak lupa, Naira berpamitan dengan baik pada suaminya. Tapi Fazri tetap saja bersikap dingin terhadap apa yang dilakukan istrinya. Sama sekali dia tidak peduli. Pernikahan 3 tahun lebih yang dia jalani dengan Naira tidak bisa membuatnya mencintai istrinya itu. Di kantor, Naira bekerja seperti biasanya. Dia berusaha tetap semangat meskipun beban hidupnya sangatlah berat. Dia tetap berusaha bekerja secara profesional. Di kantor, Naira bukan karyawan biasa. Dia memiliki jabatan yang sangat penting di kantornya, yaitu seorang wakil manajer. Naira bukan karyawan sembarangan. Dia sangat berprestasi dan berpengaruh.
Para manajer di kantor itu selalu menggunakan ide-ide Naira karena memang idenya sangatlah bagus untuk kemajuan perusahaan. Teman-temannya juga sangat terkagum padanya sebab dia bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat baik. Dia juga sangat tegas pada karyawan yang tidak disiplin. Dia juga tidak segan untuk berbagi ilmu. Kemampuannya dalam bekerja pada teman-temannya. Di kantor, Naira juga bekerja bersama dengan sahabatnya. Mereka sudah dekat sejak masih zaman kuliah dulu. Sahabatnya itu bernama Yasmin. Yasmin belum menikah sampai sekarang, sehingga dia masih punya banyak waktu untuk mendengarkan cerita Naira. Setiap hari Naira selalu bercerita tentang masalah rumah tangganya pada Yasmin, sahabatnya. Yasmin pun sangat prihatin dengan keadaan Naira. Dia berkali-kali menyuruh Naira untuk pisah saja. Namun, lagi-lagi, Naira tersangkut janji pada orang tuanya. Dia tidak akan pernah bercerai sebelum suaminya melakukan kesalahan dua hal itu. Nay, kamu kenapa? Kayaknya mood kamu lagi gak baik hari ini, tanya Yasmin, yang dia merasa bahwa wajah Naira tidak seceria biasanya. Ya biasalah Yasmin, kamu tahu sendiri bagaimana keadaan rumah tanggaku. Belum lagi ditambah ibu mertuaku yang selalu menuntutku agar bisa memberinya cucu. Padahal dia tahu bagaimana keadaan rumah tangga kami, tanpa ada rasa cinta dari suamiku. Ucap Naira dengan wajah sedihnya. Iya, meskipun dia berusaha untuk terlihat tetap ceria, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa kesedihannya itu akan tetap terpancar. Karena memang masalah yang dihadapi sangatlah besar, bukan masalah sepele. Nay, kamu kasihan banget, aku gak tega. Kenapa kamu gak cerita sama orang tuamu aja, biar mereka tahu bagaimana kondisi rumah tanggamu. Selama ini kamu gak pernah cerita sama mereka, Nay. Mereka taunya kamu bahagia aja sama Fazri, padahal kenyataannya semua itu hanya bohong. Kamu menutupi semua kekurangan di rumah tanggamu. Kenapa kamu gak jujur aja? Pasti mereka bisa mengerti kok kalau kamu gak sanggup untuk bertahan lagi. Ucap Yasmin yang sangat prihatin kepada keadaan Naira. Iya, aku maunya gitu. Tapi kamu tahu sendiri kan, gimana keadaan mamaku? Dia bisa serangan jantung kalau shock. Aku takut kalau aku bercerita tentang rumah tanggaku dia shock. Dan malah, aku merasa bersalah seumur hidup. Ucap Naira yang semakin lesu. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mungkin bercerita pada orang tuanya. Ya sudah, Nay. Kamu coba rileks aja ya. Semoga masalahmu bisa dapat solusinya. Ya udah, ini kan udah jam makan siang. Yuk cari makan, aku udah lapar banget. Kita makan di mana gitu? Biar suasana berbeda. Biar moodmu agak lebih baik. Ucap Yasmin pada Naira. Ya, kamu benar. Kita makan di kafe yang baru buka itu yuk. Aku penasaran gimana rasanya. Mana tahu kopinya enak, jadi aku bisa betah nongkrong di sana. Bisa jadi tempat nongkrongan baru kita juga kan? Ucap Naira pada Yasmin. Kemudian mereka berdua langsung pergi dari kantor untuk menuju kafe yang mereka maksud. Sesampainya di sana, karena memang baru beberapa hari buka, keadaannya sangat ramai. Namun, banyaknya orang yang ada di kafe itu. Ada salah satu meja diduduki oleh dua orang. Dan salah satu orang di antaranya, Naira sangat mengenalnya. Di sana duduklah seorang pria dan seorang wanita. Dan pria itu adalah suami Naira sendiri. Iya, Fazri ada di sana bersama dengan seorang wanita. Melihat pemandangan itu, hati Naira menjadi sangat perih. Meskipun dia kecewa, namun rasa cinta untuk suaminya masih ada. Dan dia merasa cemburu ketika melihat suaminya bersama wanita lain. Nay, siapa wanita itu? Kenapa mereka seperti akrab sekali? Aku bisa melihatnya dari cara mengobrol mereka. Kamu kenal gak siapa wanita itu? Tanya Yasmin pada Naira, karena dia menyadari bahwa suami sahabatnya itu ada di sana dengan seorang wanita. Aku gak kenal siapa wanita itu. Tapi selama aku menikah dengan Mas Fazri, dia sama sekali tidak pernah mengajakku keluar apalagi nongkrong di kafe.
Lalu dengan mudahnya dia mengajak wanita lain untuk pergi. Siapa wanita itu sebenarnya? Ini kali pertamanya aku melihat suamiku bersama wanita lain. Tapi ya nggak tahu sih kalau sebelumnya sudah ada. Sebab kan aku nggak pernah ngikutin dia kemana pergi. Tidak terasa, mata Yasmin yang tadinya biasa saja kini memanas. Air matanya sudah hampir jatuh. Bulir-bulir bening itu sudah menutupi bola matanya. Matanya sudah berkaca-kaca. Nai, jangan nangis. Jangan teteskan air matamu untuk pria seperti itu. Kalau memang dia selingkuh, kan mudah kamu bisa bercerai darinya. Tanpa harus memikirkan cara bagaimana harus bercerai. Kamu juga gak harus mengingkari janji pada orang tuamu kan? Ucap Yasmin yang merasa bahwa kalau benar suami Naira itu selingkuh, sahabatnya bisa segera bercerai. Karena sungguh dia sudah tidak tega pada Naira. Kemudian, tanpa aba-aba dari Naira, Yasmin langsung mengeluarkan ponselnya dan mengambil gambar suami sahabatnya itu dengan wanita lain. Dia mengambil banyak sekali gambar. Dia harus mendapatkan bukti, pikir Yasmin saat itu. Yasmin niatnya langsung ingin mendatangi suami sahabatnya. Tapi Naira melarang. Mereka pun tidak jadi makan di kafe itu lalu pindah ke tempat lain. Setelah selesai jam makan siang, mereka kembali bekerja seperti biasanya. Naira memilih untuk tidak membahas apa yang barusan dia lihat. Dia tetap fokus untuk bekerja. Setelah sore hari, saatnya dia pulang. Seperti biasa suaminya akan belum pulang, karena laki-laki itu akan pulang di jam 6 sore bisa juga lewat. Dia selalu beralasan lembur. Atau mungkin sebenarnya dia hanya menghindari untuk bertemu dengan Naira. Tiba-tiba, saat Naira sedang duduk santai untuk beristirahat, notifikasi HP-nya berbunyi. Ternyata itu uang transferan dari suaminya, sebesar 15 juta. Segitulah uang yang Naira terima dari suaminya Fazri. Namun selama menikah, dan ketika dia sudah bekerja, Naira tidak pernah menggunakan uang itu untuk membeli kebutuhannya. Dia selalu menggunakan uangnya sendiri. Dia hanya menggunakan uang dari Fazri untuk membayar listrik, air, serta ART rumah tangganya. Sedangkan untuk makan, dia menggunakan uangnya sendiri. Iya, Naira memang tidak pernah mau menggunakan uang dari suaminya. Sebab baginya, tak enak mendapatkan nafkah dari laki-laki yang tidak mencintainya. Naira tidak merasa bahagia juga mendapatkan uang nafkah dari suaminya. Sebab tidak ada cinta dari suaminya membuat semuanya terasa hambar. Tepat jam 6 sore, Fazri sudah pulang dari kerjanya. Naira menyambut suaminya itu. Namun tidak ada lagi kata-kata manis yang selalu dia lontarkan setiap kali suaminya pulang. Sebab selama ini dia berkata seperti itu pun tidak mendapatkan respon yang baik. Suaminya hanya diam dengan ekspresi yang begitu dingin. Membuat Naira sudah lelah. Dia menyambut suaminya seperti biasa mencium tangan dan membawakan tasnya. Tapi tidak ada lagi senyum di wajahnya apalagi kata-kata manja. Sesaat setelah mereka berdua sampai di kamar, Naira sudah tidak sabar lagi untuk menanyakan hal yang tadi siang dia lihat. Kalau kamu tidak ingin aku menjadi istrimu lagi, lebih baik katakan dan ceraikan aku. Tidak usah selingkuh seperti itu, ucap Naira sembari menatap ke arah tembok. Iya, dia berbicara namun tidak melihat ke arah suaminya. Kamu ngomong apa sih? Aku gak ngerti, ucap Fazri merasa kebingungan. Tadi siang, siapa wanita tadi siang bersamamu di kafe? Ucap Naira lagi. Oh, itu saudara jauh ibu. Dia baru datang dari kota sebelah. Katanya dia kesini mau mencari pekerjaan. Dan aku tadi menjemputnya di terminal. Makanya, aku juga mengajak dia ke kafe untuk minum kopi. Kamu jangan mikir yang aneh-aneh. Aku ini lelaki setia. Tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Jadi jangan menuduhku macam-macam. Ucap Fazri menerangkan pada istrinya
bahwa wanita yang tadi siang bersamanya adalah saudara jauh dari ibunya, bukan selingkuhannya. Oh, saudara jauh. Apakah harus saudara jauh tidak langsung saja diantarkan ke rumah ibumu? Kenapa harus diajak juga ke kafe? Selama ini, aku yang istrimu saja tidak pernah kamu ajak ke kafe atau sekedar jalan-jalan santai. Ini kamu malah mengajak wanita lain. Benar-benar sangat keterlaluan, ucap Naira lagi. Kamu kenapa marah seperti ini? Apakah salah aku mengajak saudara jauh ibu untuk minum di kafe? Apa yang kamu lakukan? Kami gak ngapa-ngapain, cuman minum kopi bersama, ucap Fazri membela dirinya. Iya, aku tahu kalian hanya minum kopi di sana dan tidak ngapa-ngapain. Tapi caramu berbicara dengan wanita itu begitu lembut, dan bahkan kamu sampai bisa tertawa-tawa dengannya. Sementara denganku, istrimu, istri sahmu, kamu tidak pernah tertawa apalagi tersenyum padaku. Aku merasa perlakuanmu dengan dia itu berbeda, tidak secuek denganku. Kenapa? Tanya Naira meminta penjelasan. Loh, emangnya kenapa kalau aku berbicara sambil tertawa? Karena memang topik pembicaraannya lucu, jadi wajar kan? Tadi kami sedang menceritakan masa kecil kami dulu. Wajarlah kalau kami sampai tertawa karena memang itu sangat lucu. Sudah, aku tidak ingin berdebat denganmu. Aku lelah, ingin istirahat, ucap Fazri kemudian meninggalkan istrinya itu untuk mandi. Naira yang mendapatkan jawaban seperti itu merasa sangat kecewa. Lagi-lagi, dia dikecewakan oleh suaminya sendiri. Setelah selesai mandi, Fazri mendekati istrinya untuk berbicara sesuatu. Nay, tadi ibu bilang kalau Mira akan tinggal di sini karena dia akan bekerja di kantorku. Sebab ibu menyuruhnya untuk berangkat dan pulang kerja bersamaku. Dia baru di sini. Dia tidak berani jika harus pulang dan berangkat bekerja sendirian. Makanya, ibu menyuruh untuk dia tinggal di sini sementara waktu, sampai dia terbiasa dengan situasinya. Lagian, tidak masalah juga kan? Ucap Fazri tanpa memikirkan perasaan istrinya. Memang benar ya mas, kamu itu tidak menganggapku sebagai istrimu. Untuk hal seperti ini saja kamu tidak menanyakannya padaku. Aku setuju atau tidak, kamu langsung mengiyakan saja ucapan ibumu. Bisa-bisanya mas, kamu memasukkan orang lain ke rumah kita tanpa diskusi terlebih dahulu. Kamu dan dia itu bukan mahram, tidak sepantasnya tinggal di rumah bersama. Bisa-bisa kamu digerebek oleh warga, menimbulkan kecurigaan, ucap Naira dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Iya, lagi-lagi dia merasa sangat kecewa dengan suaminya itu, sebab dia tidak diajak diskusi terlebih dahulu untuk memutuskan hal seperti ini. Orang lain bagaimana? Dia itu saudara jauh ibu, jadi tidak masalah kan? Ucap Fazri lagi, tanpa dipikir terlebih dahulu. Di saat mereka masih berdebat, tiba-tiba asisten rumah tangga mereka memberitahu bahwa ada tamu. Siapa Bi tamunya? Tanya Naira. Ada ibunya Tuan non, ucap Bi Asih. Baik Bi, terima kasih, ucap Naira lagi kemudian menyuruh untuk asisten rumah tangganya itu membuatkan minum. Naira segera menghapus air matanya karena memang sudah jatuh. Dia pun segera turun untuk menemui ibu mertuanya itu. Dia merasa terganggu sebenarnya, karena masih habis maghrib begini ibu mertuanya sudah datang. Lagi-lagi ibu mertuanya itu bertamu seperti tidak tahu waktu. Dari tangga, Naira sudah terkejut sebab ibu mertuanya itu tidak datang hanya sendirian. Dia datang dengan seorang wanita yang tadi siang dia lihat bersama suaminya. Mereka juga datang dengan membawa satu koper besar dan 2 tas ransel. Sepertinya barang-barang itu adalah milik Mira. Ya, nama wanita itu sesuai yang Fazri sebutkan. Tega-teganya, ibu mertuanya itu datang
dan langsung akan menyuruh saudara jauhnya itu tinggal bersama mereka tanpa meminta persetujuan Naira terlebih dahulu. Naira dengan rasa sudah malas menyalami ibu mertuanya. Walaupun di hatinya sudah sangat dongkol karena dia yakin pasti malam ini dia akan menyuruh saudara jauhnya itu untuk tinggal langsung bersama mereka. "Kok bawa-bawa tas segala, Bu?" tanya Naira. "Iya, Mira akan tinggal di sini. Sementara waktu saja kok. Sampai dia berani untuk berpergian sendiri di kota ini. Sebab ibu nggak tega," ucap ibu mertuanya. "Loh, kenapa nggak tinggal di rumah ibu aja? Kan bisa, nggak harus tinggal di sini," jawab Naira merasa tidak terima. "Bukan gitu. Kalau dia tinggal di sini kan bisa langsung berangkat bekerja bersama Fazri, karena kan mereka sekantor. Kalau harus tinggal di rumah ibu kan jaraknya lumayan jauh. Kalau bolak-balik jemput dia dulu, nanti bisa terlambat masuk kerja. Kalau di sini kan enak, bisa langsung berangkat bersama. Nggak masalah kan?" ucap Bu Juni tanpa memikirkan perasaan menantunya. "Ya sudah, kalau memang ibu dan Mas Fazri menginginkan Mira tinggal di sini, biar aku saja yang pergi. Karena aku nggak mau ada orang asing yang tinggal di rumah ini tanpa persetujuanku," ucap Naira dengan tegasnya. Hal itu membuat ibu mertuanya terkejut. Dia tidak menyangka kalau Naira akan berkata setegas itu. "Nay, jaga ucapanmu. Dia itu bukan orang asing, bukan orang lain. Dia saudara jauh ibu. Jadi tidak masalah kalau tinggal di sini," ucap Fazri yang tiba-tiba baru keluar dari kamarnya. Hal itu membuat Naira semakin murka. Ternyata suami dan ibu mertuanya benar-benar keras kepala. Tidak tahu adab, tidak tahu tata krama. "Kamu tahu nggak, Mas? Mira itu hanya saudara jauh ibu. Sangat jauh sekali hubungan persaudaraan kalian. Jadi menurutku tidak etis jika harus tinggal serumah bersama kita. Dia itu seperti orang lain. Lebih baik dia mencari kontrakan saja di dekat sini daripada harus tinggal di rumah kita. Aku nggak mau. Aku tidak mau keutuhan rumah tangga kita terusik dengan kedatangan wanita ini," ucap Naira sembari melihat ke arah Mira. "Kamu apa-apaan, Naira? Tidak akan yang terusik. Kamu pikir Mira akan menjadi penggoda di rumah ini? Tidak. Dia bukan wanita seperti itu. Dia wanita baik-baik," ucap Bu Juni dengan percaya dirinya. Padahal niatnya memang sengaja untuk mendekatkan Mira dan juga Fazri. Iya, seperti niat awalnya dia ingin segera memiliki cucu. Dia menyuruh Mira untuk mendekati Fazri. Karena memang itu tujuan awalnya, mendatangkan Mira ke kota ini supaya bisa dekat dengan Fazri. Dan dia bahkan tak segan memasukkan Mira ke dalam rumah anaknya sendiri tanpa memikirkan perasaan menantunya terlebih dahulu. "Pokoknya aku nggak setuju, Mas," ucap Naira lagi dengan tegasnya. Tapi suaminya tidak peduli. "Ini rumahku, Naira. Aku yang berhak menentukan siapa saja yang akan tinggal di rumah ini, termasuk Mira. Dan aku mengizinkan Mira untuk tinggal di sini, karena dia masih saudara jauh kita. Jadi, apapun keputusanku kamu harus terima," ucap Fazri dengan nada tinggi. Mungkin dia kesal karena istrinya selalu saja membantah ucapannya. "Baiklah, Mas. Kalau kamu mengizinkan wanita ini untuk tinggal di sini, biar aku yang pergi. Aku tidak mau serumah dengan dia," ucap Naira lagi, kemudian langsung berjalan cepat meninggalkan mertua, suami, dan juga Mira. Naira langsung menuju ke kamarnya. Dia segera mengambil koper besarnya dan memasukkan baju-bajunya secara asal. Melihat hal itu, Fazri langsung mengejar istrinya. "Kamu apa-apaan sih, Nay? Kan tinggal menerima aja Mira tinggal di sini, kenapa kamu harus pergi? Kenapa sih berlebihan seperti ini?" tanya Fazri pada Naira, karena dia merasa sangat kesal, sebab dia menganggap bahwa istrinya itu berlebihan. "Aku berlebihan apa, Mas?
Apa kamu tidak bisa melihat bahwa wanita itu punya niatan buruk terhadap rumah tangga kita? Sama seperti ibumu, ucap Naira, sembari menatap tajam mata suaminya. Dia benar-benar tahu apa niat dari ibu mertuanya dan juga wanita itu. Dari sekilas saja dia sudah bisa membaca. Karena memang ibu mertuanya juga bilang akan menikahkan Fazri dengan orang lain jika dirinya tidak bisa segera memberikan cucu. Sepertinya ibu mertuanya itu benar-benar akan membuktikan ucapannya dengan memasukkan Mira di dalam rumah tangganya. Naira, kamu itu yang terlalu berpikir berlebihan. Mana mungkin ibu dan Mira memiliki niat seperti itu. Sudahlah, kamu jangan mikir macam-macam. Jangan coba-coba kamu keluar dari rumah ini, karena aku tidak mengizinkannya. Kembalikan baju-bajumu ke dalam lemari, perintah Fazri pada istrinya dengan nada tegas. Namun, Naira tidak bergeming. Dia masih tetap saja memasukkan semua baju-bajunya. Karena melihat itu, Fazri menjadi kehabisan kesabaran. Dia langsung melempar koper Naira dengan kasarnya, hingga semua baju-bajunya bertebaran di lantai. Kamu ya, benar-benar gak bisa dikasih tahu. Membangkang terus. Kayaknya benar kata ibu. Lebih baik kamu berhenti bekerja, karena sepertinya dengan kamu bekerja, membuatmu jadi istri pembangkang dan tidak menghormati suamimu lagi. Kini Fazri berkata sembari memegang tangan Naira dengan sangat kuat, hingga membuat Naira kesakitan. Setelah selesai mengatakan kalimatnya, entah Fazri kerasukan setan apa, dengan kasar, dia mendaratkan telapak tangannya yang besar ke arah pipi Naira, hingga membuat Naira tersungkur di kasur. Wanita itu benar-benar terkejut. Selama ini, Fazri tidak pernah kasar padanya. Namun hanya demi untuk membela wanita lain, dia tega memukul Naira. Saking kuatnya, hal itu membuat Naira sampai terluka. Bibirnya sedikit mengeluarkan cairan merah. Naira yang masih syok dengan apa yang dilakukan suaminya, langsung menangis. Dia tidak bisa lagi menahan air matanya. Dia benar-benar marah dan kecewa. Dia tidak menyangka bahwa Fazri dengan mudah melukainya hanya demi wanita lain. Setelah Naira menguatkan dirinya, dia segera berdiri, lalu mengambil tasnya dan langsung pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia melewati suaminya begitu saja. Fazri yang sepertinya kini menyesal telah melakukan hal itu, berusaha untuk mengejar Naira. Namun Naira berusaha lari dan sampai lebih dulu ke mobilnya. Langsung saja Naira melajukan mobilnya ke rumah orang tuanya. Dia ingin memberitahu orang tuanya tentang apa yang terjadi. Fazri yang tidak tahu istrinya pergi kemana hanya bisa pasrah. Dia benar-benar menyesal sudah melakukan hal itu. Kenapa aku menjadi seperti ini? Kenapa aku harus memukul istriku? Kenapa? Ucap Fazri, sembari menggenggam tangannya erat, karena dia sangat menyesal. Melihat hal itu, Bu Juni dan juga Mira merasa senang, karena mereka menganggap bahwa rumah tangga Fazri dan juga Naira sudah hancur, dan Mira akan semakin mudah untuk masuk di dalam kehidupan Fazri. Mira dengan pintarnya memanfaatkan momen. Di saat itu dia langsung mendekati Fazri dan berusaha menenangkannya. Kamu gak salah kok mas, istrimu memang keterlaluan. Wajar saja dia mendapatkan hal itu. Kamu berhak marah mas. Dia sebagai istri sudah membangkang. Kamu jangan merasa bersalah ya mas, ucap Mira, sembari mengelus tangan Fazri. Entah, wanita itu memang sudah semakin berani. Dia semakin menunjukkan apa niatnya kepada Fazri dan juga Naira. Melihat hal itu, Ibu Juni tidak menghentikan mereka. Dia malah berkesan membiarkan, karena memang itu tujuannya. Wanita tua itu tidak berpikir lagi dosa. Yang dia mau urusannya segera lancar, dan dia bisa mendapatkan seorang cucu dari rahim Mira. Itu adalah tujuan utama dari Juni mendatangkan Mira.
Namun tak berapa lama, Fazri yang merasa tidak nyaman dengan apa yang Mira lakukan langsung menepis tangannya. Tanpa berkata apapun, Fazri meninggalkan Mira dan juga ibunya. Dia masuk ke dalam kamar untuk mengambil ponselnya. Dia berusaha menghubungi Naira. Namun, teleponnya tidak pernah diangkat sekalipun. Dia benar-benar khawatir dan merasa bersalah.